Halo guys, selamat datang di channel Mikro Makro. Di channel ini kami akan sharing berbagai hal terkait ekonomi dan finansial. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update konten terbaru ya guys. By the way, kalian udah pada tahu kan kalau Omnibus Law Cipta Kerja baru saja disahkan? Pastinya sudah tahu, karena emang rame banget beritanya di mana-mana. Jadi setelah melewati beberapa purnama, akhirnya Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau RUU Ciptaker disahkan pada rapat paripurna DPR bersama pemerintah pada Senin 5 Oktober 2020. RUU Ciptaker pertama kali disampaikan Presiden Jokowi kepada Ketua DPR Puan Maharani melalui surat Presiden nomor R/Pres-02/2020 pada 7 Februari 2020 yang menugaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bersama 10 menteri untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR RI, yaitu Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri LH, Menteri ATR, Menteri ESDM, Menteri KUKM, Menteri PUPR, dan Menteri Pertanian. Singkat cerita, Undang-Undang Cipta Kerja ini dibahas melalui 64 kali rapat guys, sampai akhirnya disahkan. Panjang juga ya prosesnya. Namun setelah disahkan, RUU ini ternyata menuai banyak reaksi dari berbagai elemen masyarakat, khususnya asosiasi pekerja atau serikat buruh. Mereka melakukan berbagai aksi demo, mogok kerja, hingga penutupan jalan. Sebenarnya sejak awal RUU ini memang mendapat banyak protes karena dianggap memuat aturan yang dapat memangkas hak-hak buruh dan hanya menguntungkan pengusaha. Berbagai kekhawatiran yang disampaikan buruh setelah disahkan RUU Cipta Kerja ini, diantaranya uang pesangon katanya dihilangkan, UMP, UMK, UMSP dihapus, upah buruh dihitung per jam, kemudian semua hak cuti seperti cuti sakit, cuti kawinan, cuti hitanan, cuti baptis, cuti kematian, dan cuti melahirkan hilang dan tidak ada kompensasi. Katanya outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup. Tidak akan ada status karyawan tetap. Kemudian perusahaan bisa mem-PHK kapanpun karyawannya secara sepihak, dan katanya jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang. Semua karyawan berstatus tenaga kerja harian, tenaga kerja asing bebas masuk, kemudian buruh dilarang protes dan mendapatkan ancaman PHK, kemudian libur hari raya hanya pada tanggal merah, dan tidak ada penambahan cuti. Oke guys, biar nggak penasaran, mari kita coba sedikit telusuri isi RUU Cipta Kerja ini. Ada apa aja sih di dalamnya? RUU Cipta Kerja ini ternyata tebel banget guys. Ada sekitar 1028 halaman. Bisa buat bantal ya guys. Kalian juga bisa download filenya di internet kalau mau. Jadi RUU ini terdiri dari 15 bab dan 174 pasal, di mana secara garis besar mencakup beberapa hal mengenai pertama, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan perizinan, kedua, perlindungan dan pemberdayaan UMKM dan koperasi, ketiga, ketenaga kerjaan, keempat, riset dan inovasi, 5, kemudahan berusaha, 6, pengadaan lahan, 7, kawasan ekonomi, 8. Investasi pemerintah pusat dan proyek strategis nasional, 9. Dukungan administrasi pemerintahan, dan yang ke-10 tentang sanksi. Nah, uniknya dari sekian banyak cakupan pengaturan tersebut, hanya ketenaga kerjaanlah yang seksi dan menuai banyak kontroversi. Bab mengenai ketenaga kerjaan dalam RUU Cipta Kerja ini memuat pengaturan perubahan, penghapusan, atau penetapan pengaturan baru atas beberapa ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional,
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Secara khusus bab ketenagakerjaan, dalam RUU Cipta Kerja ini mengatur beberapa hal mengenai upah minimum, outsourcing, tenaga kerja asing, pesangon PHK, pemberian bonus, dan pengaturan jam kerja. Dalam siaran pers, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mewakili pemerintah meyakini bahwa RUU Cipta Kerja akan bermanfaat besar untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membawa Indonesia memasuki era baru perekonomian global untuk mewujudkan masyarakat yang makmur, sejahtera, dan berkeadilan. RUU Cipta Kerja ditujukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja melalui penyederhanaan sistem birokrasi dan perizinan, kemudahan bagi pelaku usaha terutama UMKM, ekosistem investasi yang kondusif, hingga penciptaan lapangan kerja untuk menjawab kebutuhan angkatan kerja yang terus bertambah. Dalam kesempatan lain, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah pada Senin 5 Oktober 2020 menyampaikan surat terbuka kepada Serikat Pekerja atau Serikat Buruh terkait RUU Cipta Kerja ini. Suratnya berjudul "Hati Saya Bersama Mereka yang Bekerja dan yang Masih Menganggur". Surat ini memuat pernyataan bahwa Kemenaker telah mengupayakan adanya keseimbangan antara para pekerja atau buruh dan mereka yang masih menganggur. Penasaran isi surat terbuka yang ditulis Menaker ini, guys? Simak dan jangan lupa tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya. Berikut isinya. Hati saya bersama mereka yang bekerja dan yang masih menganggur. Kepada teman-teman Serikat Pekerja, Serikat Buruh, sejak awal 2020, kita telah mulai berdialog tentang RUU Cipta Kerja, baik secara formal melalui lembaga tripartit maupun secara informal. Aspirasi kalian sudah kami dengar, sudah kami pahami, sedapat mungkin aspirasi ini kami sertakan menjadi bagian dari RUU ini. Pada saat yang sama, kami juga menerima aspirasi dari berbagai kalangan. Saya berupaya mencari titik keseimbangan antara melindungi yang telah bekerja dan memberi kesempatan kerja pada jutaan orang yang masih menganggur, yang tak punya penghasilan dan kebanggaan. Tidak mudah memang, tapi kami perjuangkan dengan sebaik-baiknya. Saya paham, ada di antara teman-teman yang kecewa atau belum puas. Saya menerima dan mengerti. Ingatlah, hati saya bersama kalian dan bersama mereka yang masih menganggur. Terkait rencana mogok nasional, saya meminta agar dipikirkan lagi dengan tenang karena situasi jelas tidak memungkinkan untuk turun ke jalan untuk berkumpul. Pandemi COVID masih tinggi, masih belum ada vaksinnya. Pertimbangkan ulang rencana mogok itu. Bacalah secara utuh RUU Cipta Kerja ini. Banyak sekali aspirasi teman-teman yang kami akomodir. Soal PKWT, outsourcing, syarat PHK, itu semua masih mengacu pada undang-undang lama. Soal upah juga masih mengakomodir adanya UMK. Jika teman-teman ingin 100% diakomodir, itu tidak mungkin. Namun bacalah hasilnya. Akan terlihat bahwa keberpihakan kami terang benderang. Karena sudah banyak yang diakomodir, maka mogok menjadi tidak relevan. Lupakanlah rencana itu. Jangan ambil risiko membahayakan nyawa kalian, istri, suami, dan anak-anak di rumah. Mereka wajib kita jaga agar tetap sehat. Saya mengajak kita kembali duduk bareng dengan semangat untuk melindungi yang sedang bekerja dan memberi pekerjaan bagi yang masih nganggur. Saya dengan antusias menunggu kehadiran teman-teman di meja dialog, bukan di jalanan. Saya percaya kita selalu bisa menemukan jalan tengah yang saling menenangkan. Kita sedang berupaya menyalakan lilin dan bukan menyalakan kegelapan. Salam sayang saya kepada keluarga di rumah, tetap sehat. Oke guys, itulah tadi isi surat dari Menteri Kemenaker. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Kita akan bertemu lagi pada pembahasan selanjutnya. Bye.